Pagi Dokter Lina. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat dok. Ya kan pas kamu datang pas lagi kunjungan ambil obat ini ya. Iya. Kira-kira ada ini nggak keluhan dengan minum obat yang baru dikasih? Ya paling agak pusing-pusing gitu sih dok. Cuman nggak terlalu berat. Bisa diatasi jadi ya? Iya dok. Oke. Gimana keadaan di rumah sekarang? Di rumah ya baik-baik aja sih dok. Anak-anak sehat. Walau sehat. Suami juga gimana? sehat. Suami juga sehat sih dok. Siapa? Suami juga sehat. Oh, suami juga sehat. Oke. Kayaknya waktu lalu kita sekarang waktu lalu kan tanya ya saya ya. Ranti waktu itu udah ngasih tahu suami belum ya tentang yang HIV ini kan kemarin waktu datang sendiri nih ya. Tapi karena pihaknya saya baru kemarin saya udah tanya itu ya suami ya, sama kira-kira gimana? Suami udah tahu belum tentang HIV kamu? Belum dok. Saya belum berani ngasih tahu. Oke, kenapa tuh? Iya. Ada takut aja dok. alasannya nggak kira-kira? Kira-kira apa yang kamu takutin? Ya takut aja kalau misalnya nanti ketahuan. Terus misalnya nanti dia positif juga, nanti takutnya saya disalahin dong. Tapi udah pernah begitu selama ini misalnya di luar yang HIV ya, apapun yang kamu lakukan kira-kira, dia sering nyalain kamu juga? Ya kadang-kadang dong. Lagi kan suami saya suka minum ya dok ya. Terus kira-kira kalau dia habis minum Kenapa gimana? dok? Kalau dia habis minum kira-kira gimana? Ya seringnya sih emang marah-marah dok kalau lagi mabuk. Anak-anak juga dimarahin. Ibu saya juga dimarahin. Sampai melakukan kekerasan nggak, misalnya kamu dipukul atau apa? Ya pernah sih dok dipukul. Dipukul, oke. Terus kalau menurut Ranti ya, yang masalah yang dipukul itu buat Ranti masalah atau enggak? Ya masalah ya dok, soalnya biasanya ya kalau dia mabuk terus nampar tuh biasanya depan anak-anak saya, terus nanti anak-anak saya nangis gitu dong. Oke. Sekarang dengan kejadian kayak gini berarti kan sebenarnya kami kan tadinya mau mengajak Ranti untuk membawa suami kan atau memberitahu ke status, cuman memang kalau kebijakannya tuh ada orang dengan mendapatkan kekerasan pada saat apalagi di rumah tangga atau apapun itu, kita memang belum bisa nerusin untuk mengajak pasangan ya. Cuman kira-kira dengan keadaan seperti ini apa sih yang Ranti butuhkan? Aduh gimana ya dok, bingung. Gimana ya? Bingungnya gimana nih? Ranti kira-kira apa sih ya sebaiknya Ranti lakukan nih sehubungan dengan keadaan ini gitu loh. Apa ya dok, saya juga bingung soalnya saya kan nggak kerja, cuma ngandelin dari suami, jadi ya mau gimana ya dok ya, saya juga bingung. Zaman waktu jadi bingung karena memang nggak ada kerjaan dan benar-benar tergantung dengan suami ya. Iya dok. Tapi kan keadaan kayak gini nih, kayak Ranti dipukulin kalau misalnya dia mabuk dan sebagainya, itu menurut Ranti bagaimana? Apa ada gangguan atau memang apa Ranti harus merasa ini harus sesuatu yang dirubah atau bagaimana? Mungkin Ranti bisa cerita. Ya pengennya dia ya berubah ya dok ya, karena ya hampir setiap dia mabuk saya jadinya dipukulin. Terus gak sehat juga buat anak-anak
karena harus ngeliat ibunya dipukulin. Nah, apalagi kalau misalnya saya ngasih tahu dia, Dok, kalau saya positif. Wah, saya nggak kebayang, Dok. Iya. Tapi gini, apakah pada saat tidak minum itu suami Ranti baik apa bagaimana keadaannya? Ya, kalau dia lagi nggak mabuk, baik-baik aja, Dok. Cuman ya, adalah suka marah-marahnya juga. Walaupun ya kalau nggak mabuk sih dia nggak mukul. Oh iya iya. Mm-mm. Karena sebenarnya karena ini kan butuh dukungan ya untuk yang minum obat, dan juga Iya. kalau keadaan Ranti apalagi yang kayak dipukulin gini kan sebenarnya bukan apa namanya, kita tidak berhak untuk dipukulin orang seperti itu ya, apapun kesalahan kita. Nah selain itu tadi Ranti kan nggak ini ya, pada zaman dulu tuh Ranti pernah kerja atau enggak, atau apa ada sesuatu yang bisa dilakukan pada zaman dulu itu sebelum menikah? Dulu sih saya kerja, Dok, sebelum nikah, sebelum punya anak. Ya, kerja di restoran gitu, Dok. Terus kalau untuk keadaan sekarang ini ya, kira-kira Ranti ya apa yang mau Ranti lakukan, yang Ranti kira-kira pikir yang bisa dilakukan gitu? Ya, kalau saya ya lama-lama saya juga capek ya, Dok. Kalau terus diperlakukan seperti itu, jadi ya saya sempat kepikiran buat pergi aja dari rumah, cuman kan gimana anak-anak, terus saya juga keluarga jauh di kampung. Jadi di Jakarta ini nggak ada siapapun ya? Nggak ada, Dok, saudara, cuman ya paling temen. Cuman kalau keluarga sih nggak ada kalau di Jakarta. Dan sementara ini keluarga tahu nggak keadaan Ranti dengan HIV ini? Saya nggak pernah, untuk HIV ini saya belum cerita ke siapa-siapa, Dok. Kalau di kita tuh memang di Indonesia ini untuk yang misalnya dukungan untuk orang yang mendapatkan kekerasan sih ada, seperti di kayak ini loh P2TPA itu. Nah di sana itu ada konselornya juga, terus ada apa namanya, kita mendapatkan bantuan untuk apa ya, kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah kalau misalnya Ranti butuh kontaknya, saya sih bisa kasih untuk yang itu. Jadi pilihan sebenarnya sih di tangan Ranti semua. Cuman kan kalau keadaan kayak gini nih kita nggak berhak diperlakukan seperti ini gitu ya. Karena itu tadi kalau kita, makanya saya bilang kita punya yang P2TPA tadi tuh tujuannya itu bisa mendapatkan apa namanya, bukannya solusi ya, intinya apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Terus misalnya nanti kalau misalnya tadi kan Ranti pengen keluar ya dari masalah ini ya, supaya hidupnya juga tenang, bisa pengobatan juga enak. Nah itu dari situ mungkin bisa mendapatkan masukan-masukan gitu yang berguna buat Ranti. Itu kira-kira menurut Ranti gimana? Sebenarnya saya mau aja sih, Dok. Cuman saya takut kalau ketahuan suami saya nanti gimana ya, Dok? Takutnya nanti saya dimarahin atau gimana kalau saya kayak ngadu-ngadu ke tempat lain. Sebenarnya sih kan kita belum tahu juga ya, kita kan belum coba dia akan marah atau enggak. Misalnya Ranti bisa cobanya pada saat suami apa namanya lagi baik tuh, tidak mabok gitu. Jadi kan pertama kan bisanya lewat telepon dulu, kan kita bukan langsung pergi mengunjungi ke orang tersebut sih. Jadi apa namanya, bisa mendapatkan, intinya masukan aja saya bilang sih. Pasti
kembali ke Ranti gitu. Iya. Kan bukannya kita bilang, oh ya Anda harus pergi ke P2TPA atau tinggalkan suami dan sebagainya. Kan semua kembali ke Ranti, karena kan tadi permasalahannya adalah kan kalau Ranti pergi, kan Ranti gak kerja, anak-anak juga ini. Tapi kan kita harus tidak bisa tetap di situ ya, harus maju ke depan, karena sehubungan dengan pengobatan, dengan kesehatan Ranti sendiri, baik kesehatan fisik, kesehatan mentalnya, karena kan semua butuh dukungan ya untuk dalam pengobatan HIV ini gitu. Iya dok. Jadi gimana nih Ranti? Iya dok, kayaknya saya ini juga cuman ini dulu ya dok ya, kayak konsultasi dulu ya dok sama instansi itu ya dok ya. Iya. Boleh sih dok, saya mau. Nanti saya kasih nomor telepon orang P2TPA juga. Atau kalau Ranti mau ngobrol sama saya juga nggak apa-apa, nggak masalah kan. Dari awal kalau pengobatan saya selalu kasih nomor telepon. Mungkin dengan itu kan ada yang bisa kita bicarakan gitu ya, mana enaknya buat Ranti. Mungkin mulai dari sekarang Ranti udah mulai berpikir nih, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan gitu. Sehubungan dengan keadaan yang kan saya HIV, saya harus minum obat, belum lagi dengan keadaan suami yang suka mukul ya kalau misalnya dia habis minum gitu. Nanti kan sebenarnya kalau misalnya Ranti mau pilih A, misalnya mau tetap berlanjut dengan suami, atau pilih B, meninggalkan suami, itu semua keputusannya di tangan Ranti. Cuman mana pilihan yang terbaik buat Ranti supaya tetap bisa berlanjut gitu ya, pengobatan dan sebagainya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada apa-apa nih, namanya kita kan nggak tahu di rumah, nah itu ada yang bisa Ranti hubungin nggak, misalnya dia mukulinnya tambah hebat atau bagaimana kan, kira-kira maksudnya ada nomor-nomor siapapun yang bisa kita dihubungin gitu kan. Kalau kita di Indonesia memang beda kayak di luar negeri. Kalau luar negeri mah enak ya, ada yang 911 itu kalau apa-apa bisa telepon dan sebagainya. Di Indonesia kan nggak bisa seperti itu gitu. Mungkin ada orang-orang yang dekat, kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan gitu, nanti bisa menghubungi apa kayak gitu. Ada teman saya sih dok, waktu dulu kerja di salon. Oke, jadi mungkin bisa diajak ngobrol dulu temennya ya. Iya dok. Oke, jadi kira-kira sementara ini Ranti mau ke nomor telepon yang saya kasih ya, P2TPA, terus obat tetap diminum, terus sambil memikirkan nanti kira-kira pilihannya apa gitu ya. Iya dok. Mau apa selanjutnya gitu. Iya dok. Oke, nanti saya kasih obat dulu untuk lanjut pengobatan kita ya. Kira-kira ada yang mau dibicarain lagi nggak Ranti? Itu dulu dok, nanti kalau ada apa-apa saya kontak dokter. Oke, jadi semangat ya Ranti ya. Makasih dok. Ya, kita pikirnya ke depan aja, nggak usah mundur-mundur lagi. Dan pilih apa yang terbaik buat Ranti. Kalau saya di sini sebagai petugas kesehatan tetap mendukung apapun pilihan Ranti. Iya dok. Oke. Makasih ya dok. Ketemu lagi sebulan lagi ya. Iya dok. Oke. Makasih dok. Sama.